mereka ini banyak yang tersandra sebenarnya ya. Tersandra oleh deal dan kerjasama haram dengan orang-orang luar. Maksudnya? Misalnya ada istilah backing gitu ya. Oh, oke. Iya kan, ada suatu perkara menyangkut ini, tiba-tiba di-backing oleh polisi, tidak jalan perkaranya. Rakyat kita mendambakan polisi yang hebat, polisi yang unggul, polisi yang begitu tampil, semua segan, semua hormat, bukan semua takut. Kita ingat, adik-adikku, ingat, kau dibesarkan oleh rakyat, kita diberi makan oleh rakyat, kita diberi pakaian oleh rakyat, kita diberi pendidikan oleh rakyat, kita diberi karier oleh rakyat. Bintang-bintang yang ada di pundak kita, bintang-bintang yang ada di pundakmu, itu dari rakyat, bukan dari orang perorangan. Oleh karena itu, rakyat mendambakan kalian melindungi mereka. Kalian milik kita juga. Setialah kepada bangsa. Biasanya, ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Berulang, tetapi berulangan itu dan sorotan publik itu tidak menjadi sesuatu yang bisa membuat jera oknum, kalau mau dikatakan oknum, tapi terlalu muncul di dalam polisi. Ya itu problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah, oleh presiden. Kalau saya melihat bukan bagaimana, tapi mengapa ini terjadi. Mengapa ini terjadi? Iya. Ini mereka ini banyak yang tersandra sebenarnya ya. Tersandra oleh deal dan kerjasama haram dengan orang-orang luar. Maksudnya? Misalnya ada istilah backing gitu ya. Oh, oke. Iya kan, ada suatu perkara menyangkut ini, tiba-tiba di-backing oleh polisi, tidak jalan perkaranya. Sudah dilaporkan tuh tidak jalan. Karena begitu perannya backing itu ya, begitu besar peran backing itu ya. Peran backing besar itu kan tersandra orang yang seperti ini. Ada juga ada kasus besar sesudah dilaporkan ke polisi, nah tidak jalan. Lalu isunya di luar apa? Aduh, karena itu anaknya pejabat tuh yang punya perusahaannya. Itu melibatkan istrinya ini, sahamnya. Kan orang semua tahu lah. Yeah. Orang kan tidak bodoh juga masyarakat sekarang. Ya. Tapi itu tetap aja seperti pura-pura tidak dengar. Seharusnya isu seperti itu dibuka gitu oleh atasannya. Misalnya Anda anak buah saya, tiba-tiba ada satu kasus Anda tidak teruskan, sesudah diselidiki misalnya didengar-dengar informasi, oh karena istri Anda juga punya saham di situ, karena Anda ada juga menjadi komisaris di situ dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan banyak isu begitu dan kadangkala sering munculnya di medsos yang kadangkala tidak bertuan kan. Lalu dijawab itu kan hanya medsos, tidak ada buktinya gitu. Tapi perilakunya sehari-hari tampak bahwa itu bukti gitu. Sewaktu Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, saya itu mencatat beberapa Pak, yang Pak Mahfud segera bertindak karena kaitannya dengan polisi. Misalnya ketika terjadi kasus, kalau nggak salah pada bulan Juli atau Agustus 2022 di Bandung. Ada purnawirawan TNI Angkatan Darat yang dibunuh gitu Pak, dianiaya, dibunuh. Itu kejam. Lalu betul, polisi menangani, lantas katanya polisi sudah berdamai gitu. Itu Pak Mahfud menurunkan tim. Gimana Pak? Jadi begini, saya waktu itu sedang di Surabaya, lalu ada berita. Seorang mantan Dandim, pensiunan komandan Kodim, itu dibunuh di depan sebuah toko. Nah, mantan Dandim kan sudah pensiun, jadi senang nganter anak, nganter cucu ke sekolah. Sedang nganter cucunya, dia parkir mobil di situ, lalu dibunuh. Lalu bunuh ketika masyarakat heboh dibunuh, itu polisinya, Polresnya itu menjelaskan, enggak itu hanya salah paham, ini sudah damai. Di situ saya marah, loh kok pembunuhan pakai damai? Enggak boleh pembunuhan damai. Tidak boleh ada restoratif justice di pembunuhan itu, sehingga saya nurunkan tim deputi bersama seorang staf khusus datang ke sana. Ke Bandung Pak ya? Ke Bandung datang. Itu Dandim loh dibunuh.
bukan rasis ya, itu seorang penjual masakan apa gitu, kan kebetulan etnis tertentu lah. Ya. Ya, lalu keluar dibunuh gitu. Dandim. Lalu dikatakan sudah selesai, sudah damai. Lah enggak bisa, saya bilang. Enggak bisa. Pembunuhan itu enggak ada damai. Apapun alasannya. Lalu sorenya sudah diberitakan ditahan. Akan diproses hukum. Nah, maksudnya begitu juga, masalah damai itu sering dijual. Ya. Terkadang kasus yang tidak boleh didamaikan itu diselesaikan berdasar restoratif justice secara damai. Begini. Satu tindak pidana itu di dalam hukum pidana Indonesia tidak boleh ada perdamaian. Kalau di dalam hukum perdata boleh. Mas Rizal punya utang ke saya 1 juta, lalu Mas Rizal bilang begitu, udah Pak, saya enggak punya uang, saya enggak usah bayar ya, saya hanya punya 750.000. Ini perdata kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh mengejutkan ya ketika kita mendengarkan pidato dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Memang menurut saya cukup masuk akal lah ya. Sebuah negara itu bisa bobrok kalau seandainya penegak hukumnya bobrok. Itu sudah pastilah ya. Karena mau bagaimana jalan kalau seandainya hukumnya bobrok. Apalagi yang sering kita dengar istilah dengan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu sudah tidak asing lagi lah buat kita itu kata-kata yang seperti itu. Tadi kita mendengarkan ya pidato dari Pak Prabowo mengatakan kita digaji oleh masyarakat, baju kita dari masyarakat. Ini cukup mengejutkan ya. Supaya mungkin dari kepolisian ini tidak menganggap dirinya itu paling hebat ya. Bahwasannya kepolisian juga itu dibayar oleh masyarakat ataupun dengan pajak-pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Jadi memang seharusnya ya melindungi masyarakat mungkin ya. Mungkin. Nah ini teman-teman ya, kita mau membacakan sebuah berita ya. Sarankan Pak Mahfud MD, sarankan Presiden evaluasi kinerja kepolisian. Nah, ini menarik teman-teman ya pembahasan dari Bapak Mahfud MD. Polisi itu banyak melakukan langkah yang bukan melindungi rakyat, malah menyengsarakan rakyat, ujar Mahfud MD. Nah, ini ada di berita kbr.id teman-teman ya. Ini Pak Mahfud MD. Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus ex Menko Polhukam Mahfud MD mendorong Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi kinerja kepolisian secara komprehensif usai marak kasus yang melibatkan anggota kepolisian. Mahfud menyebut evaluasi anggota polisi dari tingkat bawah hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan sistem hukum di Indonesia. Mumpung ini masih dalam rentan janji Pak Prabowo sebagai presiden untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Rentan waktu masih ada karena terkait dengan gagal dan suksesnya negara ini menjamin keamanan dan tertib hukum di Indonesia. Polisi itu banyak melakukan langkah yang bukan melindungi rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Wah. Ini memang Pak Mahfud MD, kita lihat ya, di akun YouTube-nya beliau itu memang sekarang itu sangat aktif sekali ya. Tentu saja memberikan pencerahan-pencerahan untuk kita semuanya yang mungkin tidak mudeng dengan hal-hal yang seperti itu. Polisi itu banyak melakukan langkah yang bukan melindungi rakyat, malah menyengsarakan rakyat, ujar Mahfud dikutip dari YouTube Mahfud MD Official ya, kemarin ini. Bapak Mahfud juga mendorong agar kepolisian tidak dicampuri dengan kepentingan politik. Rusak penegak hukum kok melu-melu berpolitik, rusak, jelas rusak lah. Akhirnya
Nah, kita saulah podo-podo reti di wilayah. Ia khawatir jika hal ini terus dibiarkan, maka kondisi hukum di Indonesia semakin suram. Benar Pak Mahfud. Sebelumnya, hasil survei indikator politik menempatkan kepolisian menjadi salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya publik. Diulang. Sebelumnya, hasil survei indikator politik menempatkan kepolisian menjadi salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya publik. Kenapa? Ini kan kalau seandainya sudah ada kata-kata lembaga yang paling tidak dipercaya publik, seharusnya pimpinan dari Kapolri ya, pimpinan dari kepolisian ini juga harus berpikir ya. Mungkin harus beres-beres atau bagaimana supaya mengembalikan citra kepolisian negara kita. Ya, yang sudah ini loh, tidak dipercaya publik loh, lembaga yang paling tidak dipercaya. Paling tidak dipercaya loh. Coba kalian survei lah di masyarakat lah. Tanggapan masyarakat tentang kepolisian bagaimana? Itu ya. Silahkan teman-teman survei sendirilah ya. Polri menduduki posisi 9 dari 11 lembaga negara. 9 dari 11 lembaga negara. Dengan perolehan 69% masyarakat percaya, sementara sisanya memilih untuk tidak percaya dan tidak menjawab. Survei ini diambil dari kurun waktu 21 Januari 2025 kepada 1.200 responden. Tapi kalau survei ini kalau menurut saya kurang teman-teman ya. Cuman 1.200 penduduk Indonesia itu banyak sekali, jutaan, ratusan juta. Surveinya cuma 1.200. Suruh jujur, benar-benar jujur. Kalau survei itu, jangan-jangan mereka itu mengatakan itu mempunyai rasa takut mau mengatakan hal yang sebenarnya. Siapa sih kita itu yang nggak takut dengan orang yang memakai baju coklat ya? Pasti takutlah masyarakat. Pasti takut. Nggak mungkin kok masyarakat itu kok nggak takut ketika berhadapan dengan mereka. Walaupun mereka itu sebenarnya mungkin nggak mau apa-ngapain, masyarakat itu sudah tanda petik sudah merasa ketakutan. Karena ya biasanya seperti itu ya. Artinya ketika berkaitan dengan polisi itu biasanya ujung-ujungnya nganu sih teman-teman ya. Wis lah koyo ngono wae ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa, keluarga kita dijadikan keluarga yang bahagia. Salam sejahtera, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.